Mimbar Cahaya Sunnah. Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program variatif. Insyaallah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja serta jemaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam majelis ilmu dalam kajian pembahasan muamalah dari kitab Irsadus Shahib ila Bayan Masail Dalil Talib bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan dan alhamdulillah kita masuk bab baru dalam bab dhaman dan kafalah. Bagaimana ketentuan syariat dalam berkaitan dalam bab ini, ad-dhaman wal kafalah, dan apa makna dari kedua bab ini kita akan simak ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah dan secara khusus jamaah Masjid Al-Barakah untuk bisa menyampaikan pertanyaan perihal kasus muamalat yang mungkin dialami dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kita sore hari ini. Demikian juga pemirsa dan pendengar Radio Roja di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan falyatafadhal mashkura ma'jura. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. واني وأخواتي في الله جماعة Masjid Al-Jami Al-Barakah dan para pemirsa dan penonton radio dan Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya membahas tentang akad rohan, itu dia bagian dari akad penguat, yaitu akad boroh atau gadai yang sudah kita bahas. Penguat akad yang lain ada namanya ad-dhaman al-kafalah. Sebagian mazhab para ulama menyamakan ad-dhaman kafalah, hamalah, za'amah. Di antaranya mazhab Syafi'iyah. Kalau ada definisi dhaman kafalah, satu maksud mereka, yaitu membayarkan, menjamin kewajiban seseorang kepada pihak yang lain atau hutangnya kepada pihak yang lain. Adapun sebagian mazhab para ulama, dan ini adalah mazhab Hanabilah, seperti yang akan kita baca, membedakan antara dhaman dengan kafalah. Dhaman berarti ada 3 orang. Ahmad membeli barang Amir dengan cara tidak tunai. Kita katakan contohnya umpamanya motor, pembayarannya 30 hari dari hari ini. Amir tentu ingin mengamankan haknya. Khawatir dia pada hari ke-30 nanti si Ahmad tidak kunjung bayar. Maka dia mengatakan kepada Ahmad, Ahmad, saya bukan tidak percaya kamu, tapi saya lebih tenang kalau yang akan membayarkan 2 orang. Kamu carilah penjamin, ya, atau dhamin yang saya bisa menagih piutang saya, penjualan
motor saya umpamanya 10 juta kepadamu dan juga kepada dia pada saat utang jatuh tempo dibayar. Kan lebih baik yang bayar yang 2 orang yang akan membayar atau daripada 1 orang. Lalu Ahmad mencari yang lain, ketemu dia dengan Mahmud. Mahmud orangnya kaya dan baik hati, sering membantu, sehingga dia tidak akan melambatkan pembayaran yang sudah dijaminnya. Ini namanya akadnya dhaman. Ya. Dalam kasus ini tadi ada Ahmad yang berhutang, yang beli, namanya madmun lahu. Maaf. Dia adalah madmun. Madmun lahu adalah pihak si Amir. Adapun si Mahmud dinamakan dengan dhamin, orang yang menjamin. Jelas? Ini. Adapun kafalah dalam sebagian mazhab para ulama, dan ini mazhab Hanabilah, dia tidak membayarkan si kafilnya, tapi dia hanya bertanggung jawab menghadirkan orang yang berhutang. Ketika Ahmad diminta penjamin penguat, boleh Amir tadi minta semuanya boleh. Ya, ketika Amir minta kepada Ahmad, saya yakin kamu ada uang, tapi kemana saya mau cari kamu pada tanggal 30 tidak ada. Kemungkinan kamu ada di rumah, kemungkinan entah di mana, saya tidak tahu. Agar hak saya aman, kata Amir, kamu carilah kafil. Apa fungsi kafil? Menghadirkan kamu pada hari ke-30 dari hari sekarang. Sekarang tanggal berapa? 8 Agustus. 8 Agustus. 8 September. Ya, orang itu menghadirkan kamu. Dan kamu otomatis bayar hutang. Kalau tidak, saya bawa ke pengadilan untuk dipaksa oleh Tuan Qadhi. Kalau tidak, antum di penjara. Ya. Maka di sini Amir Ahmad mencari Mahmud. Hanya menghadirkan dan tidak membayarkan. Ya. Ini dalam mazhab Hambali. Ini penting. Jangan salah faham nanti Anda ketika ada istilah dhaman, kafalah. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita, bila umpamanya suami beli rumah dengan tidak tunai, istri diminta menjadi ikut tanda tangan, atau sebaliknya, suami ikut tanda tangan, istri membeli perabotan rumah tidak tunai, umpamanya kitchen set dan lain-lainnya. Maka Anda baca dulu kolom yang akan Anda tanda tanganin tadi. Apakah Anda dinyatakan sebagai penjamin atau tidak? Ya, kalau hanya saksi tidak ada kewajiban Anda membayarkan dan juga menghadirkan. Kalau pihak yang berhutang, yang berpiutang tadi, yang menjual tidak tunai ke istri Anda, dia datang minta Anda yang bayar, saya tidak tanda tanganin akad penjaminan. Situ hanya sebagai saksi. Ya. Maka secara hukum legal dan positif tidak ada kewajiban Anda. Tapi kalau di situ bahwa Anda sebagai penjamin, maka iya. Yang berhutang, penjamin dan minta nomor telepon Anda.
dia berhak nelpon ke Anda. Ya. Tapi lihatlah, bila istri Anda pinjam ke pinjol, atau orang tetangga atau siapa saja, itu si tukang pinjolnya yang memberikan pinjaman ribanya itu, akan dia terakses dengan kontak si orang yang pinjam tadi. Semua data yang ada di situ, nomor telepon ada di tukang pinjol ini. Dia akan hubungi semuanya. Iya atau tidak? Ketika Anda dihubungi, jangan takut. Ya, matiin saja. Karena Anda apakah jadi penjamin di situ? Jadi penjamin atau tidak? Tidak, hanya karena nama kontak Anda ada di situ. Tidak pernah Anda diminta tanda tangan sebagai penjamin atau dhamin. Jelas. Begitu juga kalau qadarullah istri melakukan pinjaman atau membeli dengan tidak tunai, lalu datang orang marah-marah nagih ke Anda. Anda katakan, saya tidak sebagai penjamin, ya, dan tidak ada kewajiban saya melunasinya. Istri saya kasih nafkah, dia yang bertanggung jawab penuh. Jelas? Paham? Kalau Anda mau bayarkan bagus. Ya, tapi kadang kasusnya istri Anda tidak diskusi. Mungkin khawatir satu dan lain hal. Kalau dia dari awal ngomong, Anda tentu, atau dia tahu Anda tidak suka pinjaman riba. Ya. Maka ini edukasi istri dan anak-anak kita. Begitu juga kalau yang bertransaksi anak Anda. Tidak ada kewajiban Anda. Kalau dia umpamanya anak Anda tersebut umpamanya berhutang, tidak tunai, dan dia sudah cakap hukum, tinggal Anda katakan, ya udah ajukan saja ke polisi. Penjara anakmu, ya biarkan, dia sudah dewasa, dia bertanggung jawab. Mengajar anak bertanggung jawab. Bisa dipahami? Kan tidak perlu Anda stres segala macam. Masing-masing menanggung risikonya. Kecuali Anda dalam transaksinya dia, anak, istri, orang tua, kerabat, tetangga, Anda tanda tangan sebagai penjamin. Itu iya. Kalau Anda tidak membayar atau ngacuhkan, Anda bisa juga dibawa oleh pihak polisi atau tuan qadhi untuk disidang. Seperti itu. Lanjut. Nah, Ustaz. Bismillah, bab dhaman wal kafalah yasihani tanjizan wa ta'liqan wa tawqitan mimman yasihu tabarru'uhu. Bab dhaman dan kafalah. Kalau mu'alif rahimahullahu ta'ala, kedua akad ini sah dan tertunaikan baik secara langsung maupun dengan terkait atau digantung dengan persyaratan tertentu dan dalam rentang waktu tertentu dari orang-orang yang sah di dalam melakukan pengelolaan harta. Nah, ya. Di antara hukum-hukum yang berkenaan ketentuan-ketentuan dalam dua akad ini, sah keduanya baik langsung atau dikaitkan dengan sesuatu atau berbatas waktu tertentu. Yang langsung umpamanya istri Anda membeli kitchen set, pembayaran tidak tunai. Lalu si penjual meminta penjamin. Lalu Anda mengatakan, ya, saya siap menjamin, tanda tangan formulir sebagai penjamin. Itu tanjizan. Kalau ta'liqan, dia minta Anda sebagai penjamin, Anda katakan tidak bisa. Karena gaji saya untuk bulan ini sudah saya ambil. Khawatir bulan depan ada
udah habis gaji bulan ini, khawatir bulan depan ada kebutuhan lain sehingga pada waktu itu saya tidak bisa membayar. Ya. Tapi kalau kalian mau, saya hitung dulu sampai besok. Kemungkinan bila memungkinkan besok saya akan tanda tangan, saya siap jadi kafir. Berarti dikaitkan dengan besok. Boleh. Atau dikaitkan dengan berbatas waktu. Ini kan transaksinya 1 tahun. Utang cicilan pembuatan kitchen set ini. Ya. Maka saya hanya menjamin dari 12 bulan itu utang bulan pertama sampai bulan ke-9. Karena bulan 10 saya ada pengeluaran khusus untuk A, B, C, D. Ya, berarti bulan ke-10, 11, 12 tidak utangnya istri, tidak ada penjamin. Sah utang tanpa penjamin, sah. Tidak ada masalah. Bagi Anda yang menjual tidak tunai, tadi sebelumnya kita sudah membahas akad gadai. Itu juga penguat. Sekarang ada lagi akad dhaman dan kafalah. Boleh digabung? Boleh. Kalau Anda tidak terlalu kenal orangnya, khawatir Anda bermudah-mudah nanti dia tidak bayar-bayar. Maka boleh Anda katakan, saya jual kitchen set kepada Anda, tapi dengan cara pembayaran 1 tahun, cicil per bulannya sebanyak 3 juta, tapi bawa dhamin, penjamin, atau kafil, orang yang menghadirkan, dan dhamin dan kafil, dan bawa barang gadaian. Barang gadaian umpamanya sertifikat tanah. Ya. Sehingga bila jatuh tempo pembayaran dan tidak bisa dihubungi yang bertransaksi, dia bisa pertama menghubungi dhamin. Bayar. Ya, dhamin bayar. Bisa juga dia menghubungi kafil, bawa orang itu kemari. Saya cari udah susah. Untuk saya ajukan, somasikan ke pengadilan. Ya, bisa bila kafilnya pun dihubungi susah, lagi tidak ada dhaminnya juga, kan ada surat tanah yang bisa dijual. Jual surat tanahnya, dan kemudian hasil penjualannya ambil piutang Anda. Itu lebih aman. Ya. Tanpa ini semua, bolehkah transaksi tidak tunai? Boleh atau tidak? Diminta dia jaminan, kata dia, saya enggak ada jaminan. Surat tanah, sertifikat rumah, dan tanah punya suami. Suami tidak mau. Ya. Kafil, dhamin, tidak ada saya yang kenal ibu-ibu yang mau. Kalau bapak suami orang, saya tidak mau mengaduh. Ya udah, tapi kami kenal baik dengan Anda, kami jual, tidak tunai. Sah. Itu hanya penguat akad, bukan dia menjadikan syarat sah atau tidaknya akad. Betul. Nah, oleh Rabbil Hakis. Mimman yasih khalas qarat. Siapa yang boleh menjadi dhamin, menjadi kafil, menjadi penjamin adalah syaratnya orang yang sah kalau dia bertabarruk, berdonasi atau berderma.
Siapa yang syaratnya berdonasi dan berderma itu boleh? Dia baligh, berakal, rasyid, yaitu bisa mengerti pengelolaan harta. Ya. Maka kalau dia anak kecil, anaknya dimintanya, anaknya belum baligh sebagai penjamin, anaknya tanda tangan, tidak sah. Atau orang yang ada gangguan pada otaknya juga tidak sah, orang bodoh. Ya. Lanjut. Walirabbil haqqi mutalabatul dhamin, dan bagi pemilik hak berhak untuk meminta kepada dhamin yang dijaminkannya. Nah, wal matmunu ma'an, dan bersama juga dengan orang yang memiliki kewajiban. Au ayyuhuma sya'a, atau kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah. Ya. Maka bagi yang pemilik piutang yang memiliki hak untuk dibayarkan, dengan adanya dhamin, dia mempunyai opsi lain. Dia bisa nagih dua-duanya. Jatuh tempo waktu pembayaran, ditelepon orang yang membeli tidak tunai, ditelepon juga orang yang penjamin. Siapa yang bayar dulu. Ya. Atau salah satu yang dia hubungi juga boleh. Tahu-tahu dia nelpon kepada dhamin, bayar, udah tanggalnya, boleh. Kecuali kalau dhamin mengatakan, saya jangan hubungin saya kecuali kondisi yang saya jamin dia menghilang atau dia sudah datangi berkali-kali tidak ada jawaban, baru dalam kondisi itu. Itu persyaratan wajib dipenuhi. Kalau tidak dipersyaratkan, ya boleh kapan saja dia. Betul. Lakin law dhamana dainan halan ila ajalin ma'lum sahha. Akan tetapi apabila dhamin adalah dainan, hutang yang datang waktu atau tertunaikan langsung ila ajalin ma'lum, kepada satu waktu tertentu, maka ini sah. Naam. Walam yutalibu dhamin qabla mudhihi. Lam yutalab dhamin qabla. Walam yutalabu dhamin qabla mudhihi. Dan tidak boleh seseorang menjamin meminta kecuali telah datang waktu pembayarannya. Naam. Ya. Bila seseorang menjamin hutang orang lain, di dalam kasus Mahmud menjamin hutang dari Ahmad kepada Amir, dan dia tunai sampai waktu yang ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan tunai, ya, itu sah. Tapi bila Amir dalam kasus tadi meminta kepada Mahmud sebelum jatuh tempo pembayaran. Pembayaran umpamanya setiap tanggal 2, 1, 2, 3, 4. Kalau dalam 2, 3, 4 dalam kasus tadi Ahmad belum bayar, barulah Amir boleh menagih kepada Mahmud sebagai penjamin Mahmud. Jelas? Maka kalau tanggal 1 Amir nagih kepada Ahmad, ini sudah masuk tanggal 1 ke belum bayar. Ya. Si Ahmad enggak ngubris, tidak membayarkan, tidak menjawab dan seterusnya. Bolehkah si Amir menagih kepada dhamin yaitu Mahmud? Boleh atau tidak? Tidak boleh karena belum jatuh tempo pembayarannya.
Yakfi. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Demikian beberapa poin dari ketentuan kafalah dan dhaman. Kita berikan kesempatan langsung untuk sesi diskusi dan pertanyaan. Silakan bagi ikhwah yang ingin bertanya. Kita siapkan mic-nya. Fadhal, ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelum kami berikan ke ikhwah yang ada di pemirsa Roja TV, langsung dibacakan saja, Pak. Langsung dibacakan saja, Pak. Oh, baik. Bacakan ya. Bolehkah membangun masjid berdekatan antara masjid untuk warga dan masjid untuk sekolahan? Dan apakah harus ada akad wakaf? Apakah harus ada akad apabila kita wakaf tanah atau masjid? Yaitu adanya akad perjanjian serah terima. Kalau masjidnya terbuka untuk umum, biasanya pemerintah memberikan aturan tidak boleh jarak tertentu. Ya, tapi kalau masjidnya bersifat khusus, yaitu di sekolah umpamanya di kantor, biasanya tidak jadi masalah. Karena ini masjid sesungguhnya bukan dibuka untuk umum. Berarti kalau dia di kantor hanya pakai zuhur, asar, maghrib, dan Jumatan. Kalau di sekolah hanya dipakai zuhur saja. Biasanya tidak ada masalah dalam ketentuan pemerintahan. Pun kalau yang di kantor dan di sekolah, kalau itu yang digunakan adalah salah satu ruangan seperti ruangan hall umpamanya, ya, kantor ada auditorium, itu yang digunakan untuk sholat, itu bukan masjid, auditorium. Ya, itu adalah auditorium atau ruangan rapat dan digunakan yang luas, itu bukan masjid. Kalau dibangun khusus, ya, dibangun khusus bangunannya dan dituliskan masjid, ini bisa dihukumi dengan masjid. Tapi ini menjadi masalah kalau kantornya adalah milik pemerintahan. Tentu kementerian atau dinas ya tidak menjadikan tanahnya wakaf. Tanahnya milik negara, bukan milik Allah. Tapi kalau Anda ketika umpamanya menyumbang pembelian karpetnya atau sound systemnya, apakah itu bisa dinamakan wakaf? Bisa. Tapi bukan wakaf untuk masjid, tapi hanya untuk musholla, tempat sholat. Yang kedua apa tadi? Untuk kedua, apakah harus ada akad apabila kita wakaf tanah atau masjid? Akad perjanjian serah terima. Wakaf tidak perlu serah terima, cukup Anda ikrarkan tanah ini saya wakafkan. Saya wakafkan itu untuk masjidkah atau untuk kepentingan lain. Kalau untuk masjid, Anda katakan tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Maka semenjak itu keluar dari kepemilikan Anda. Tidak boleh Anda tempat, tidak boleh Anda gunakan, tidak boleh Anda pakai, kecuali untuk sholat. Walau belum ada bangunan di atasnya. Ketika Anda ajak kaum muslimin membangun bersama, diatapin, dan seterusnya, maka statusnya wakaf. Walau tidak ada surat menyuratnya, tidak ada orang lain yang mengelola, Anda kelola sendiri, tidak DKM, tidak yayasan, boleh sah secara syariat. Tapi kalau dikhawatirkan umpamanya keturunan Anda nanti anak-anak, cucu, ketika mereka susah karena ini sertifikatnya belum ada ikrar keterangan wakaf dari pihak berwenang, dia bisa jual dan bisa dia warisin. Tentu akan hilang hak kaum muslimin yang mereka
sudah mau mewakafkan tadi karpet, mungkin semen atau besi, batu, pasir, bangun untuk membangun, ya, maka untuk amannya Anda catatkanlah di Badan Wakaf Indonesia agar aman dan urus sertifikatnya. Anda kelola sendiri boleh. Ya, bila Anda kemudian wasiatkan, bila saya wafat, anak-anak saya mengelola, keturunan saya mengelola, juga boleh. Tidak mesti harus diserahkan ke yayasan mana, tidak mesti. Ya, kalau Anda tidak cakap, Anda serahkan ke yayasan X juga boleh. Cuman banyak kasus ketika diserahkan ke yayasan X untuk mengelola, bukan serah terima, dia hanya mengelola. Mungkin karena kesibukan yayasan X banyak sehingga tidak punya waktu untuk mengelola dengan baik wakaf masjid tadi, ya, maka bisa Anda cabut hak nazirnya, hak nazarahnya, hak pengawasan wakaf masjid tadi. Jelas? Jelas ya Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khairah. Nanti kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Fadhal ya akhi, silakan. Yang mau bertanya bisa mendekat mic ya, silakan. Dan bagi akhwat juga yang ingin bertanya, silakan bisa menulis di kertas, nanti bisa disampaikan sama panitia. Dan bagi akhwat silakan yang ingin bertanya via chat WhatsApp ya. Fadhal ya akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi sudah memaparkan terkait masalah kredit gitu kan. Ini mungkin nasihat Ustadz, Anda minta nasihatnya. Kita sebagai seorang muslim jangan sampai bermudah-mudahan untuk berkredit ya Ustadz. Nah, kira-kira sejauh mana kita dibolehkan untuk kredit apa pinjaman gitu Ustaz? Apakah memang urgent banget di posisi kita? Itu seperti apa Ustaz? Ya, Nabi SAW berlindung dari berhutang. Berarti menunjukkan berhutang sesuatu yang tidak baik. Tapi apakah haram? Kalau tidak ada unsur ribanya tidak haram. Nabi berlindung dari hutang. Pernahkah Nabi berhutang? Pernah. Ya, ini bisa menjadi batasan kapan kita boleh berhutang dan baik. Nabi berhutang 2 kali. Sekali beliau berhutang saat kebutuhan berjihad, peralatan berjihad, kendaraan kurang. Maka beliau berhutang dengan membeli unta tidak tunai, dibayar nanti 1 ekor unta dibayar dengan 2. Pembayarannya nanti bila datang unta zakat. Ya. Yang kedua beliau berhutang ketika membeli gandum untuk kebutuhan istri-istrinya. Ini dari sini para ulama mengatakan kebutuhan pertama, kebutuhan orang banyak, berjihad. Karena berjihad kebutuhan penting, sangat penting. Bila tidak ada jihad, maka musuh akan menghabiskan kaum muslimin. Kita tidak bisa hidup. Ya, itu pun bukan dengan cara yang riba dan diperkirakan ada kemampuan bayar. Utang yang kedua, Rasulullah untuk utang kebutuhan pribadinya. Yang dia beli adalah makanan pokok. Bukan rumah, bukan mobil, ya. Tetapi makanan pokok. Makanan pokok itu kalau tidak ada orang mati, kebutuhan primer. Itu. Dan beliau gadaikan baju besinya
untuk meyakinkan bahwa dia akan bisa membayar pada waktunya. Dan sampai beliau wafat, hutang itu tidak terbayar dan baju besinya dijualkan oleh Yahudi dan diambil untuk membayar hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Artinya ketika kita berhutang itu pada intinya kebutuhan yang benar-benar sangat ya Ustaz ya. Betul. Terus satu lagi. Luar biasa ya di zaman sekarang banyak yang mengatasnamakan syariah ya Ustaz ya. Mengatasnamakan pinjaman yang tanpa riba. Bisa dijelaskan Ustaz karena banyak kadang-kadang label, oh saya sudah ngaji sama Ustaz Herwandi gini-gini gitu kan. Nah tetapi saya pengen langsung dari Ustaz menjelaskan kredit yang tanpa riba itu seperti apa Ustaz? Pertama, kalau dia butuh, ada kemampuan bisa bayar, ya lihat kebutuhan dia sejauh mana. Umpamanya dia beli kredit, apa yang dibelinya? Contohnya mobil Ustaz. Mobil untuk transportasi dia di dalam usahanya Ustaz. untuk usaha. Usahanya ya. Kalau nyewa enggak bisa. Ya bisa mungkin kadang ketika nyewa nggak bisa dadakan gitu kadang gitu Ustaz. Gimana? Sampai pada tahap berat atau hanya dia ingin gampang-gampangan saja? Mungkin letaknya gampang-gampangan kali ya. Kalau gampang-gampangan enggak boleh dia beli berhutang, beli cash. Jelas? Tapi kalau dia mengatakan, saya selama ini memang sewa Pak Ustadz, tapi frekuensi dagangan saya sudah tinggi. Dulu awal-awal saya sampai ini sudah 3-4 tahun ini saya sewa. Ada pengiriman barang ke sana, ke konsumen, ke klien, saya hubungin pihak ekspedisi kirim. Tapi setelah 4 tahun, alhamdulillah frekuensi transaksi saya per hari sudah banyak. Enggak cukup lagi dengan ekspedisi. Dia terkadang bahkan ada klien saya telepon langsung minta diantar saat itu urgent. Ketika saya harus mencari ekspedisi dan itu butuh waktu dan seterusnya, sering transaksi tidak jadi, dibatalkan. Ini urgent. Walau tidak mati usahanya, tapi ini penting, dinamakan dengan hajah dalam bahasa usul fikihnya. Ini baru boleh. Sampai di sini paham? Paham Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pedagang enggak mau begini dia. Kalau penjual kredit begini, dia pikir kalau dengan begitu rugi usaha saya. Sehingga mereka bermudah-mudah. Tidak pernah dia memeriksa, mengecek setiap pengajuan kredit, diwawancara tentang kebutuhannya. Butuh apa Pak? Laptop. Ya. Smartphone ada enggak? Sekaliannya smartphone. Padahal salah satu cukup mewakili yang lain. Ya. Itulah ketamakan manusia. Dia yang mengajar orang berkredit agar dia pikir banyak untungnya. Jelas. Tapi kalau Anda yang mengerti, Anda jangan jual dengan cara kredit. Kecuali dalam kondisi tadi. Penting, ya, akan susah dia kalau saya mau beli motor. Enggak punya motor? Enggak. Selama ini naik umum, tapi sering telat saya kerja. Sehingga sering dapat teguran. Pun dari pihak kantor tempat saya bekerja tidak memberikan kendaraan motor. Motor seberapa yang ingin Anda beli?
yang 20 juta mereknya ini spesifikasinya. Anda boleh mengatakan dan harus dengan 10 juta terpenuhi enggak kepentingan Anda? Terangkat enggak kesulitan Anda? Iya sih terangkat. Kenapa pengen 20 juta? Ya, mumpung beli bagus sekalian. Berarti yang 10 juta bukan kebutuhan, gaya hidup. Anda sebagai penjual harusnya tidak mau menerima. Jelas. Jelas. Tapi itu yang saya katakan, itu bukan konsepnya pedagang. Pedagang mah sebanyak-banyaknya sehingga menurut dia banyak dapat laba dan untung. Padahal dari sisi lain, ini Anda menjerumuskan saudara Anda ke dalam hutang. Ya, hutang itu siang harinya membuat Anda pusing, malam harinya membuat Anda gelisah. Ya, malam bangun jam 2 Anda mau tahajud, handphone nyala. Nomor orang yang mau nagih hutang. Gak jadi Anda sholat. Pusing aja begini. Ya. Pagi subuh mau ke masjid, jangan-jangan dia nanti sholat subuh juga. Masjid itu, pindah masjid lain. Tapi juga kemungkinan kadang dia sholat di situ juga. Kan Anda jadi pusing hidup Anda. Para fuqaha ini memahami kondisi kejiwaan orang yang berhutang ini, psikologi orang yang berhutang. Sehingga mereka mengatakan di antara uzur boleh tidak berjamaah orang yang berhutang. Paham? Sama ini dengan orang sakit. Orang berhutang itu sama dengan sakit. Karena Nabi mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan buat diri kalian itu menjadi ketakutan yang sebelumnya Allah sudah berikan ketenangan. Sahabat menanyakan, apa itu ya Rasulullah? Ad-dain, hutang. Sebelum Anda, walaupun hutang murni halal, murni syariah, sebelum berhutang Anda mau jalan kemana, mau sholat di mana aja tenang. Semenjak membeli rumah dengan tidak tunai, kendaraan dengan tidak tunai, walau 100% sesuai syariah. Ya, Anda sebelum ke masjid istikharah dulu. Mana masjid ya Allah, semoga tidak bertemu dengan yang menghutangi. Wabillahi taufiq. Boleh satu lagi Ustaz? Kelas nanti. Jazakallah khair. Jazakallah khair, barakallahu fiik, dan semoga bermanfaat nasihat tadi yang ingin disampaikan Ustaz. Kita berikan kesempatan ikhwah yang lain, fadhol. Silakan akhi. Merapat ke mic yang ingin bertanya, silakan. Dan bagi yang bertanya via chat WhatsApp masih kami tunggu di 0218236543. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau misalkan ini kan di lapangan itu kita punya supplier itu ada 5 orang. Nah, mereka itu memberikan barang secara non tunai. Menghutangkan. Dihutangkan kepada saya. Menjual tidak tunai. Tidak tunai. Lah kadang di akadnya itu nggak ada harus seminggu pembayaran tuh nggak ada. Kalau itu lebih susah Anda. Itu artinya dalam pandangan syariat, ketika Anda ada uang wajib bayar. Ya, Anda tidak ada waktu tertentu kapan bayar, kapan aja kata dia. Namanya kapan aja itu, siang Anda uang wajib Anda bayar, nggak boleh Anda tunda. Berarti kalau menunda-nunda itu termasuk dosa juga Ustaz? Ketika siang ada uang Anda, telepon dia, lalu dia bilang, udah nanti aja, itu tidak ada berdosa. Tapi siang ada, dia nggak ada tanggal kok, ntar aja seminggu lagi, Anda selama seminggu berdosa. Kezaliman. Matal ghani zulmun, kata Nabi. Orang yang membayar, lalu menunda-nunda pembayarannya, dia telah berbuat zalim. Kadang kita uang supplier itu kita puterin juga itu Ustaz. Itu termasuk dosa juga apa enggak?
Zolim berdosa apa tidak? termasuk dosa. Cukup yang Kecuali ada batas waktu pembayaran tempo sebulan. Ya, walaupun hari ini sudah terjual, Anda tidak wajib membayar sampai 1 bulan. berarti memperbaiki. Kalau dia mengatakan tidak ada waktu, terjual, ada uang, tidak terjual pun Anda sudah ada uang, mungkin uang dari masuk dari penjualan yang lain atau hadiah atau apa, Anda wajib bayar. Berarti untuk memperbaikinya kita harus ada akad tempo gitu, Tat. Maksudnya 1 minggu tempo baru bayar itu biar kitanya nggak berdosa, itu bisa dirubah seperti itu apa enggak? Boleh. Berarti hitungannya kita kalau seperti itu ada akad seperti itu nggak dolim ya, Tat? Tidak. Aman. Kelas. Yang kedua, Ustadz, untuk masalah ummahat kan kadang istri itu suka ada arisan, Ustadz. Arisan ini yang saya lihat itu yang adminnya yang ngadain arisan kadang dia punya 2 apa 3 arisan yang dibentuk sama dia, adminnya sama, Ustadz. Lah pas kodarullahnya itu pas kita yang dapat uangnya nggak ada, jadi dia ditutupin buat utang di arisan kedua sama yang ketiga. Dia dapat yang pertama, itu sistemnya itu si admin ini pasti dapat yang pertama itu sampai yang harusnya dia dapat arisan itu dapat full, uangnya itu berkurang, Ustadz, belum ada terkumpul. Jadi si uang kita itu hitungannya dibayarkan ke arisan di grup yang B sama C itu sama dia. Itu gimana, Ustadz, hukumnya? Hukumnya siapa? Istri Anda? Yang adminnya. Berdosa dia. Kalau kita istilahnya menyebarkan aib ya, itu kan aib apa bukan, istilahnya yang dia lakukan seperti itu ke orang-orang. Menyebarkan aib, ajukan namanya ke pengadilan. Itu ambil hak. Itu enggak, kita sebagai istri anak itu berdosa apa enggak hitungan kalau seperti Kalau menyebarkan aib, ya iya berdosa. Tapi kalau dia ingatkan, dah jangan ikut arisan dengan dia sebagai pengelola, karena begini, begitu, itu boleh. Berarti enggak. Ya, jangan menyebarkan aib, laporkan saja ke polisi, dipolisikan, dibawa ke pengadilan. Kalau di pengadilan Anda menyampaikan, itu bukan aib. Tapi kalau dengan orang-orang yang tidak ada kepentingan, itu yang menyebarkan aib. Tapi orang-orang yang ada kepentingan, umpamanya tetangga, kerabat yang suka ikut arisan, sampaikan kepada dia. Saya udah jerah dengan itu, pada waktunya dia tidak ada pembayaran, padahal nama saya sudah keluar. Jangan ikut, itu boleh. Syukran. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan pembahasan jika penjaminnya mengalami kebangkrutan, tidak bisa lagi menjamin, apa bisa jadi beban hutang, Ustaz, terhadap si penjamin? Mohon nasihatnya. Ya, penjamin pada saat dia menjamin, dia ada kemampuan. Qadarullah, terjadi sesuatu yang membuat dia tidak mampu, dia ini akadnya jaiz bila belum mulai. Tapi bila si yang dijamin, yaitu dalam kasus tadi Mahmud, kemudian Ahmad dan Amir, penjualnya adalah Amir. Amir merelakan, Mahmud mengatakan, Amir, kamu tahu usaha saya sedang mengalami musibah, ya, saya enggak mampu lagi, saya cuma cabut diri jadi penjamin. Kalau dia mengizinkan, boleh. Kalau dia tidak mengizinkan, silahkan. Dia telepon, ya, padahal dia sudah tahu. Ya. Tapi meminta mundur setelah hutang jatuh tempo tidak bisa. Dia mengikat saat itu.
Nah, Ustaz, jazakallah khair, semoga menjadi pencerahan. Yang bertanya barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via sebentar, telepon dia Pak ya. Silakan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bapak Sumantri di Depok. Pak Sumantri di Depok. Silakan Pak pertanyaannya. Baik, Ustadz, saya mau bertanya. Ini saya banyak saya suka dahulu ya Ustadz, saya suka ngutang rokok di warung. Sedangkan tukang rokok itu udah pada nggak ada Ustadz. Jadi ya saya harus melakukan apa ini Ustadz? Maksudnya apa? Saya ada niatan untuk membayar, tapi orangnya itu udah pada nggak ada Ustadz. Bapak beli rokok dengan berhutang Pak? Iya, begitu, berutang. Kadang-kadang saya minjem uang 10, 20. Orangnya nggak ada, orangnya udah meninggal. Baik. Keluarganya kan saya nggak tahu. Begitu Ustaz. Baik, kita akan simak jawabannya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelian barang yang tidak sah diperjualbelikan seperti menjual rokok untuk dihisap. Maka ini menjualbelikan barang yang memudaratkan diri, jual belinya tidak sah. Karena tidak sah, maka gratis aja Anda berdosa. Kalau ada yang ngasih rokok gratisan, berdosa Anda terima. Ini Anda mau bunuh diri, dia dapat uang penjualan. Ini hukumnya tidak sah. Maka tidak ada hutang Anda dalam hutang bayar rokok tadi. Satu. Adapun yang Anda katakan pinjam uang 10.000, 20.000, ya, maka itu wajib Anda bayar. Ketika orangnya sudah yang punya warung itu yang Anda sering berhutang, pinjam uang dengan dia, atau membeli barang yang berguna, minyak goreng dan lain-lainnya, kebutuhan pokok, itu wajib dibayar. Ketika tidak bertemu dengan dia, maka hitung nilainya, sedekahkan uangnya kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas nama orang yang berpiutang itu. Nah, jazakallah khair, demikian Pak Sumantri di Depok, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang jual beli rumah over kredit. Belum sampai ada perjanjian resmi, baru bayar DP. Tidak terduga batal. Sekarang mengenai tentang pengembalian DP. Waktu itu disepakati DP dikembalikan secara mencicil. Pak, pelan-pelan. Coba ulangi. Pelan-pelan Pak, baca pelan-pelan. Waktu itu DP Dari awal. Diulang dari awal. Dari awal. Jual beli rumah secara over kredit. Over kredit. Dia membeli rumah atau menjual? Saya menjual rumah secara over kredit. Bapak beli rumah dulu. Saya jual rumah over kredit. Ya, dapat over kredit dulu berarti punya kredit. Iya. Kredit riba. Iya. Terus waktu itu belum. Lalu Anda katakan, silakan lanjut kreditnya, bayar ke saya sekian. Umpamanya dulu Anda beli KPR 100 juta, sudah dibayar 50 juta. Anda katakan saya jual kepada Anda dan lanjutkan kredit 50 jutanya, saya jual 150 juta umpamanya. Bayar yang 100 jutanya, ya 50 jutanya kamu lanjutkan ke bank konvensional. Lalu belum sampai seperti itu, saya kan sudah terima DP dari pembeli. Ya. Terus kemudian waktu itu disepakati pengembalian DP itu dikembalikan secara nyicil. Jadi saya mencicil pengembalian DP. Dia ngasih DP dikembalikan. Down payment, dia mau beli, mau over kredit, mau beli rumah saya. Terus kemudian dia bayar DP dulu, kan belum lengkap. Nah waktu itu yang 100 juta kan tadi dalam kasus 150 juta tadi. Nilainya saya lupa. Enggak, umpamanya ya. Yang 100 juta tadi dia tidak punya uang tunai. Ya. Dia bayar baru 20 juta. Ya. Terus kemudian ternyata batal. Jadi saya kan harus mengembalikan. Bentar, lalu dia mengatakan, tidak jadi saya beli rumah Bapak. Ya.
Terus Jadi saya harus mengembalikan DP itu, disepakati, Anda kembalikan 20 juta tadi. belum disepakati, saya kembalikan tapi nyicil. Anda mencicil pengembaliannya karena uang sudah habis dipakai. Kemudian mencicilnya setiap saya transfer, ibu harus kirim kwitansi. Paham saya. Saya mencicil, misalnya dari 20 juta itu saya cicil 5 juta, dia kirim kwitansinya. Bahwa sudah dibayar hutang 5 juta. Nah, sekali saya transfer, dia kirim kwitansi. Kedua kali saya transfer, dia kirim kwitansi. Kemudian dia nggak pernah, saya transfer, dia nggak kirim kwitansi lagi. Terus apakah saya cari orangnya udah nggak ketemu karena dia rumahnya di Jakarta pindah ke daerah. Terus apakah saya masih punya kewajiban membayar pengembalian DP itu ataukah sudah bebas? Sudah bebas. Sudah tidak ada kewajiban pengembalian. Sudah selesai. Alhamdulillah. Aman, Pak. Tapi pegang bukti transfer Anda. Suatu saat datang anak cucunya atau siapa, nagihkan katanya yang transfer terakhir 5 juta lagi kami belum terima. Anda nyatakan, ini buktinya sudah terima. Sudah saya transfer. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan saja kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beliau pernah bertanya kepada Ustaz dan berkaitan dengan persentase waris sudah tuntas, tinggal pembagian barang. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian isi rumah seperti sendok, panci, kasur, alat pecah belah dan lainnya? Apakah harus dibagi sama rata semua? Kadang-kadang atau kadang kakak saya yang perempuan memilih barang yang bagus dan mahal, Ustaz. Bagaimana hukumnya seperti itu? Dan pembagiannya selesai. satu lagi, ada sepupu kami yang laki-laki juga mendapat bagian isi rumah tersebut atau hanya saudara perempuan kandung saja? Yang pembagian semua harta sesuai dengan hak waris masing-masing. Yang anak perempuan 1:2 dengan anak laki-laki. Bila yang diambilnya mahal tapi cuma satu item, namanya tas dengan harga 20 juta. Ya, yang laki-laki ngambil kasur, ngambil dipannya, terus ngambil mesin cucinya, semuanya hitung. Kalau sesuai dengan 20 juta itu haknya dia. Ya, seperti itu. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hukum menjual barang milik orang lain dengan cara kita promosikan dulu barangnya. Kemudian kalau ada konsumen yang mau beli, baru kita berikan dengan uang kita. Tetapi kita jual ke konsumen dengan harga yang sudah kita lebihkan. Konsumen membayar kepada kita ketika barang itu sudah ready, ada di kita. Atau konsumen membayar dengan sistem tempo atau hutang. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Tidak. Ini Anda sudah menjual sebelum barang Anda miliki. Ketika dia mau beli, Anda katakan tunggu. Anda beli dulu barang, terima dulu. Setelah itu hubungin. Apakah kamu jadi beli? Konfirmasi, kalau dia mengatakan iya, lakukanlah transaksi, boleh bayar sekarang, boleh tunda, dan seterusnya. Billahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Kami angkat saja pertanyaan berkaitan dengan akad hibah. Kemarin saya membeli rumah langsung atas nama anak. Yang ditanyakan, apakah ini sudah sepenuhnya diberikan ke anak, Ustaz? Karena saat ini anak masih kuliah. Sudah. Sudah sah, Ustaz ya? Hibahnya. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Silakan, akhi. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bekasi, Ustaz. Bu Umar di Bekasi. Mohon dikeraskan suaranya, Bu Umar. Pertanyaannya silakan. Mau tanya hukum jadi afiliator di TikTok atau di marketplace, Ustaz. Di mana kita mereview produk, terus kita nanti
share di akun kita gitu. Dan umumnya kadang kita sudah punya dulu barangnya, atau kita hanya dikasih sampel dari sellernya, atau kadang nggak ada sesuai dengan gambaran flyer yang kita terima aja gitu, Ustaz. Hukumnya seperti apa? Anda mengirimkan link kepada orang-orang yang Anda kenal begitu? Betul. Bentar. Kalau konten yang Anda kirimkan linknya itu tidak ada maksiat, tidak ada dosa, dan sesuatu hal yang bermanfaat, baik barangnya dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada musik, ada wanita buka aurat, dengan Anda mengirimkan link itu, dibuka oleh orang yang menerima link, Anda ikut berdosa. Baik, Ustaz. Tapi kalau kita nggak punya barangnya, seperti apa? Anda kan afiliator hanya mengirimkan link, bukan menjual. Ya, betul. Ada dua cara, Ustaz. Kita hanya kirim link, sama kita mereview produk. Mereview produk, kita buat video, terus kita upload di akun kita. Itu nanti marketplace TikTok itu akan nge-share sendiri gitu. Dan itu kadang sendiri Anda jualan atau hanya sekedar hanya jadi affiliate? Enggak, yang kedua, yang pertama tadi selesai kan ya? Ya. Yang kedua, Anda buat konten itu. Ya. Anda di situ jualan atau Anda akan linkkan ke si pemilik produsen barang? Saya akan ngelingkan ke akunnya si seller. Tidak ada masalah, boleh. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Umar, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Satu lagi Pak, sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan pinjaman yang tadi dijelaskan. Kalau meminjam uang untuk beli mobil karena ada kebutuhan, anggota keluarga banyak dan anak sudah pada besar, atau berhutang untuk renovasi rumah karena kondisi rumah perlu diperbaiki, bagaimana hukumnya, Ustaz? Tadi kapan boleh? Selain ada kebutuhan yang mendesak, walau tidak sampai darurat, ya itu boleh. Tapi diperkirakan Anda mampu membayarnya. Kalau diperkirakan tidak ada pemasukan untuk mampu membayarnya, maka tidak boleh Anda berhutang. Sulit hidup saya, Ustaz. Kalau rumah sudah bocor, kalau hujan air masuk, kan dengan berhutang caranya. Datang ke lembaga amil zakat. Baik. Kalau tadi mobilnya tidak ada, saya kira kalau Anda hidup di kota besar di Indonesia, tidak pakai mobil gampang. Ya, daripada punya mobil Anda cuma satu, Anda tinggal hubungin taksi online atau taksi yang biasa, akan setiap hari mobil Anda bergonta-ganti. Ya, bisa Anda hidup dengan seperti itu, alhamdulillah. Atau angkutan umum banyak, jalan sedikit dari depan rumah, Anda berdiri 5 menit, dapat angkutan umum. Kadang setengah jam, kadang setengah jam, apa salahnya? Daripada Anda hidup tidak nyaman, sholat jamaah pun ketakutan. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang wakaf, Ustaz. Jadi wakaf ini untuk dari orang tua kandung saya ada bersaudara 4. Nah, kemudian anak-anaknya masing-masing ini mempunyai anak banyak. Terus kemudian masing-masing punya ide. Ini untuk poliklinik aja, ini untuk masjid. Nah, yang saya akan tanyakan dalam hal ini siapa yang paling berhak memutuskan? Pemilik. Kalau pemilik berarti kalau sudah waris, ahli waris. Pemiliknya kan orang tua 4. Ada. Sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Mereka pernah ikrar wakaf. Ikrarnya wakaf. Mereka pernah ikrar wakaf keempat-empatnya. Ya. Untuknya nggak apa, wakaf aja. Mereka ngomong wakaf aja. Ya.
Nah, terus kemudian di antara anak-anak, di antara Apa anak, umum ucapan mereka apa? Yang mereka berempat itu ucapannya apa? wakaf. Tanah ini diwakafkan, tapi wakaf apa enggak, pokoknya terserah, pokoknya wakaf. Tanah ini wakaf, wakaf apa tapi tidak jelas. Ya udah tidak bisa diwariskan. Kan mau diwakafkan. Terus? Tapi jenis wakaf. Bukan mau diwakafkan, sudah ikrar wakaf. Kan tadi Anda bilang sudah ikrar, tanah ini kami sudah wakafkan. Oh, tapi belum dilaksanakan, belum diserahkan. Saya tidak menanyakan serah. Ucapannya apa? Tadi Anda bilang tanah ini kami wakafkan. Begitu atau tidak mereka yang berempat? Ya, memerintahkan kepada anak-anak, nanti saya meninggal nih wakafkan aja. Kalau nanti saya meninggal wakafkan, bukan ikrar wakaf namanya. Menyerahkan kepada anak-anak. Jelas. Ucapan mereka berempat tercatat apa tidak? Tidak. Beda, saya nggak bisa jawab. Karena beda ucapan, beda konsekuensinya. Jelas Bapak? Pastikan dulu ucapannya seperti apa, nanti akan saya jawab. Pastikan lagi Pak. Enggak, udah meninggal semuanya. Jadi yang jadi Dari yang hidup tanyakan seperti apa ucapan mereka dahulunya. Kalau tidak ada data yang valid, berarti tidak ada wakafnya sudah. Kembali ke waris. Silakan dibagi waris. Oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khair, alhamdulillah. Satu lagi saja. Boleh. Ana sudah lama daftar haji reguler dan belum berangkat ya. Rencana mau dibatalkan. Dan uangnya untuk bantu masjid membangun pasang plafon tempat wudhu. Atau Ana niatkan untuk berangkat umroh. Bolehkah niat seperti ini Ustaz? Boleh eksekusi apa niat? Kalau niat boleh. Nah. Eksekusinya juga tidak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Demikian, semoga menjadi penjelas. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam setelah kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khair kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullah taala atas faedah ilmu yang bermanfaat. Di sore hari ini kita sudah memasuki bab dhaman dan kafarah dan kita akan lanjutkan kembali kesempatan Ahad yang akan datang. Mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.